Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Nightmares and Daydreams episode kelima yang menceritakan tentang kisah sang mantan tukang sobek kaca bioskop yang terjebak dalam dunia ilusi bangsa Agartha. Sekali lagi ya, bahwa video ini berisikan spoiler alert. Jadi buat kalian yang belum menonton semua episodenya, mending kalian tonton dulu semua episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown detail dari kita, oke? So Mario Booster, let's break down this video. Episode kelima yang berjudul The Other Side yang bersetting di kota Jakarta tahun 1997 sampai ke tahun 2004. Nah, khusus di episode ini akan ada 3 timeline yang berbeda karena episode ini berlatar time travel. Jadi mau diingat ya, dari tahun 1997 hingga tahun 2004. Oke, lanjut. Kisah ini diawali di Jakarta tahun 1997, di mana ada seorang mantan karyawan tukang sobek tiket bioskop yang bernama Bandi yang diperankan oleh Kiki Narendra, yang dimana dia ini tengah melukis sebuah poster film bioskop yang berjudul Pernikahan Dua Alam, yang dimana kedua aktris yang dilukis oleh Bandi ini tidak sesuai dengan cover film dari majalah yang dipegang oleh anak Bandi yang bernama Marhan. Melainkan mereka berdua ini persis dengan Bandi dan juga istrinya Dewi. Jadi istilahnya mereka semua ini adalah keluarga yang sangat harmonis, walaupun mereka ini hanya tinggal di rusun yang sangat kecil dan juga kumuh. Tapi kalau kita lihat dari model bangunannya, modelnya ini hampir mirip dengan rusun milik Tangguh yang ada di film Sri Asih yang diproduksi oleh Screenplay Bumi Langit yang merupakan proyek karya Upi dan juga Joko Anwar. Kemudian Bandi juga menunjukkan berbagai macam foto-foto lamanya semenjak dia bekerja sebagai tukang sobek karcis, yang dimana situ ada para pekerja dan juga bosnya, yang dimana bosnya ini bernama Pak Domi, ini diperankan oleh Rukman Rosadi. Nah, by the way, Bapak Rukman Rosadi ini adalah aktor yang pernah bermain dalam film Joko Anwar yang sebelumnya, yaitu di film Pengabdi 2 Komunian sebagai kepala polisi yang melapor kepada Budiman Syailendra untuk menyelidiki para pocong-pocong yang ada di gedung kantornya. Kemudian ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba ada saudara dari Ibu Dewi yang bernama Amir, yang dimana Amir ini mendatangkan semua banyak banget tukang pukul untuk memaksa Ibu Dewi menyerahkan hak warisannya kepada Amir agar supaya Amir ini bisa menjual rumah orang tua mereka. Well, ini adalah isu yang juga diangkat di episode ini ya, yang dimana yang namanya perebutan harta warisan itu akan selalu memakan banyak korban dan tidak akan berakhir dengan bahagia. Terus gue pengen kamu pulang, kamu ngapain sih sama orang yang gak bisa nafkahin kamu dengan layak begini loh? Pergi, jangan ganggu kami lagi. Kemudian pada malam harinya, Marhan anaknya ini meminta kepada ibunya Dewi ini untuk menceritakan bagaimana bisa ayah dan ibunya ini bertemu. Lalu setelah Dewi ini menceritakannya, Marhan ingin berdoa untuk bisa bertemu dengan jodohnya kelak. Tapi itu hanya dibolehkan oleh Ibu Dewi jikalau Marhan sudah dewasa dan juga lulus kuliah. Well, by the way, itu juga adalah isu yang juga diangkat, yang dimana ada banyak banget anak-anak di bawah umur yang sudah gencar mencari pacar, padahal duit mereka masih minta orang tuanya. Sekolah dulu ya. Lalu kita bisa melihat bahwa hubungan Bandi dan juga Dewi ini bisa diambil contoh, bahwa meskipun suaminya udah gak bekerja dan juga sulit mencari uang, tapi dia masih ingin bertahan dengan tulus karena dia udah punya keluarga dan ingin mempertahankan keluarganya itu. Well, lagi-lagi ini adalah isu yang juga diangkat oleh Joko Anwar sebagai kreatornya. Karena banyak banget orang-orang yang udah menikah dan tiba-tiba mereka cerai dan ditinggal oleh istrinya karena merasa suaminya gak bisa menafkahinya. Padahal dalam semua ajaran agama, pernikahan itu adalah sebuah komitmen yang dimana mereka harus menjalaninya dalam keadaan miskin ataupun kaya. Nyentil banget sih ya. Kemudian Bandi ingin izin pamit
karena dia ingin membelikan obat untuk istrinya yang letaknya gak terlalu jauh dari lokasi rumah mereka. Tapi masalahnya mereka gak punya uang. Alhasil Dewi memberikan uang yang ada gambar Bandi Love Dewi di bagian sebelah kanan, yang dimana ini adalah uang yang merupakan kenangan cinta mereka waktu pacaran dulu. Tapi karena nggak ada uang dan juga kepepet, akhirnya uang itu terpaksa untuk dibelikan obat. Setelah itu, Bandi mendapatkan obatnya, tapi dia nggak menggunakan uang pembelian Dewi itu, melainkan dia masih ada uang sisa untuk membeli obat tersebut. Nah, by the way, uang ini adalah uang bernilai Rp10.000 bergambarkan Ibu Kartini, yang dimana uang ini pertama kali keluar itu ada di tahun 1985. Setelah itu, ketika Bandi melihat ada gedung bioskop terbengkalai merupakan tempat kerjanya dulu, dia menggantikan bisnya dan turun di depan gedung bioskop tersebut. Nah, karena Bandi merasa kangen dan juga dia ingin mengenang masa lalunya, akhirnya dia masuk lewat pintu samping. Karena di depan gedung bioskop ini terlihat sulit disegel oleh kayu dan juga rantai yang diikat dengan rapat. Nah, penyebabnya ini masih belum diketahui bahkan sampai di ending episode. Tapi kalau kita lihat dari sejarah di Indonesia, banyak banget gedung bioskop yang tutup di era tahun 90-an. Nah, alasannya adalah karena mereka kalah bersaing dengan CD dan juga DVD bajakan yang lebih laris saat itu. Makanya semua bioskop pada tutup semua. Dan itu merupakan era pertama ketika media digital masuk ke negara kita di Indonesia. Tapi begitu Bandi masuk ke sana, dia terkejut bahwa ada banyak banget orang yang sedang mengantri ke bioskop dan semuanya berpakaian jas mahal dan pakaian mewah yang lainnya. Sehingga itu membuat Bandi merasa bingung melihat hal itu. Kemudian Bandi bertemu dengan manajer lamanya yaitu Pak Domi yang menghampirinya dan menyapanya dengan tulus. Udah jelas ya bahwa ini semua perbuatan bangsa Agartha yang berusaha memanipulasi Bandi. Karena gak masuk akal. Di depan itu gedungnya udah runtuh, udah kolaps ya. Tapi di dalamnya itu masih rapi dan juga ada banyak banget orang yang berpakaian rapi di sana. Well, jelas ini adalah perbuatan bangsa Agartha yang menjadi villain utama dalam serial yang satu ini. Ingat ya, di breakdown episode 4 udah kita bahas semua apa tujuan Agartha dan juga bagaimana mereka bisa menginvasi permukaan bumi yang ada di serial yang satu ini. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat aja di breakdown kita di episode keempat yang lalu. Oke, Sekali kamu datang, apa kamu belum ngumpul ya? Sebentar lagi tamu-tamu akan masuk studio. Kalau nggak ada kamu, nggak ada yang sampai bikin karcis. langsung gak pakai lama, Pak Domi langsung memberikan jasnya kepada Bandi dan menyuruhnya untuk bekerja seperti biasanya sebagai tukang penyobek karcis bioskop. Well, sebelum masuk ke situ, kita bisa melihat ada poster bioskop di belakang salah satu penonton yang menunggu, di mana di belakangnya ada judul 8 dengan memperlihatkan gambar kuntilanak. Well, kemungkinan ini adalah film kuntilanak era Susana, mengingat ini ada di era tahun 90-an ya, seperti itu. Nah, setelah Bandi merasa ada yang aneh, dia kemudian keluar dari bioskop lewat pintu samping karena dia masih ingat dengan janjinya untuk memberikan obat itu kepada istrinya Dewi. Nah, hal yang aneh mulai terjadi. Ketika Bandi pulang dan bertemu dengan anaknya Marhan, dia terkejut dan memberitahu ibunya bahwa ayahnya telah kembali. Akhirnya terjadilah sebuah cekcok antara mereka bertiga karena ternyata Bandi sudah menghilang selama 2 tahun lamanya. Bandi yang merasanya pergi sebentar, tapi ketika di real life dia udah pergi selama 2 tahun lamanya. Well, jelas ya bahwa Bandi ini udah melakukan time travel secara nggak sengaja. Berarti bioskop itu adalah mesin waktu yang sengaja dibuat oleh bangsa Agartha untuk membuat manusia menjadi tersesat oleh kenangan indah mereka sendiri. Semakin lama dia nggak keluar, semakin lama juga dia akan melakukan time travel ke masa depan dan tentunya dalam keadaan seperti gembel dan tak terurus. Berarti bisa gua asumsikan kalau yang time travel itu bukanlah tubuh korban, melainkan hanyalah jiwanya yang terjebak di pusaran waktu yang dimana jiwanya akan tersesat di dalam sebuah tempat yang paling diinginkan oleh korbannya. Sedangkan tubuhnya di real life akan mengubahnya menjadi orang gangguan jiwa.
karena jiwanya tidak ada di tubuh asli korban. Nah, kebetulan korbannya adalah Bandi yang dimana dia gak bisa move on dengan pekerjaan masa lalunya. Akhirnya bangsa Agartha membuat sebuah ilusi seakan-akan itu masih ada. Lalu setelah 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1999, akhirnya Bandi mengajak istrinya dan anaknya untuk berbaikan dan makan di sebuah warung makan untuk menebus kesalahan dia karena dia udah menghilang selama ini. Bandi akhirnya minta izin untuk beli rokok karena merasa mulutnya udah asam dan udah lama nggak merokok ya. Nah, ketika Bandi membeli rokok, dia melihat ada pengendara yang kesusahan untuk mendorong motornya. Ternyata pengendara itu adalah maling yang dikejar warga yang udah membawa motor hasil curian. Bandi yang gak bersalah ini juga akan dieksekusi oleh massa karena dia melihat bahwa maling itu akhirnya dari belakang. Akhirnya si Bandi ini berhasil kabur dan bersembunyi di dalam sebuah bioskop terbengkalai tersebut. Lagi-lagi dia menemukan bahwa bioskop itu ada manajernya dan juga ada satu penonton yang sedang nongkrong di sana. Nah, Bandi yang panik akhirnya lapor kepada mereka bahwa dia sedang dikejar oleh para massa. Setelah itu coba kalian perhatikan kepada penonton ini ya, bahwa dia mengatakan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam bioskop itu karena mereka tidak diundang. Mereka gak bakal bisa masuk ke sini, Mas Bandi, karena mereka tidak diundang. Kata-kata diundang ini adalah sebuah makna yang tersembunyi, bahwa sebenarnya Bandi udah masuk ke dalam titik aliran waktu alias titik timeline utama, yang dimana semakin lama di situ semakin jauh juga jiwanya akan time travel ke masa depan. Kemudian ini diperjelas oleh manajernya yang dimana dia mengatakan jikalau Bandi akan terus lama di bioskop itu, maka harapannya yang selama ini ia inginkan akan segera tercapai. Nah, Bandi kemudian menjawab dengan tegas bahwa dia berharap ingin sukses dan punya pekerjaan yang dihormati banyak orang. Jelas ya, ini adalah pekerjaan yang mengarah kepada pejabat negara. Dihormati iya, sukses sangat iya bahkan. Waduh, ngeri nih. Sampai akhirnya Bandi tinggal di sana dan ketiduran di bioskop tersebut. Setelah keluar, dia tiba-tiba udah time travel kembali selama 3 tahun lamanya. Dan sekarang dia tiba di tahun 2004. Bahkan perawakan dan juga barangnya seperti orang gembel dan juga tidak terurus. Nah, rusun yang selama ini yang tempati itu ternyata sudah direnovasi oleh beberapa orang yang ternyata akan dijadikan sebagai gedung perkantoran. Lebih parahnya lagi, dia menemukan bahwa istri dan juga anaknya ini sudah bersama dengan orang baru yang kehidupannya jauh lebih baik lagi. Dan kita bisa melihat ada 2 POV dalam adegan yang satu ini. POV pertama dari orang lain ketika mereka melihat tampilan Bandi. Dia udah kumal, rambut panjang, dan gak keurus seperti orang gembel. Nah, ini diakibatkan oleh jiwanya yang udah terjebak dalam aliran waktu, sedangkan tubuhnya udah bergerak sendiri tanpa jiwa selama 3 tahun terakhir, alias dia menjadi orang dengan gangguan jiwa. Nah, POV kedua dari penglihatannya Bandi, yang dimana dia ini merasa masih tampak seperti dulu, rambut pendek, baju tetap, dan juga tidak compang-camping. Well, ini adalah sebuah efek dari mereka yang udah keluar dari air waktu, dan pandangan mereka belum jernih ketika mereka melihat diri mereka sendiri yang sekarang udah bener-bener berubah seperti itu ya. Dia itu udah bikin salah apa ke Mas? Saya nggak akan nyakitin mereka. Jangan ganggu hidup mereka lagi. Setelah itu Bandi kembali ke bioskop lagi karena merasa hidupnya udah hampa dan gak berguna setelah dia ditinggal oleh istri dan juga anaknya. Nah, Bandi pun memikirkan apa kata-kata dari sang manajer tadi. Semakin lama dia di bioskop, semakin juga dia akan mendapatkan apa yang selama ini ia idamkan, yaitu hidup sukses. Tentu aja semua itu hanyalah sebuah khayalan belaka agar mereka semua bisa menahan Bandi dalam alam tersebut biar dia nggak bisa kembali lagi ke kehidupan nyatanya lagi ya. Akhirnya Bandi bertugas kembali sebagai tukang sobek karcis dan menyuruh semua para penonton masuk ke dalam sebuah teater yang ada di hadapannya seperti pekerjaan lamanya dulu ya. Nah, Dewi yang merasa bahwa dia nggak tega meninggal suaminya, akhirnya dia mendapati di siaran televisi bahwa Bandi terlihat berputar-putar tanpa arah seperti orang gangguan jiwa.
terlihat banyak banget orang-orang dengan gangguan jiwa yang meningkat di kota Jakarta yang juga disiarkan di televisi tersebut. Dan kalau kita slow motion adegan ini, ada satu orang yang merupakan penonton di bioskop itu. Ternyata dia adalah orang gangguan jiwa. Berarti bisa gue simpulkan bahwa semua penghuni yang di bioskop itu adalah orang dengan gangguan jiwa yang dimanipulasi oleh salah satu bangsa Agartha yang merancang ilusi di kepala mereka, termasuk Bandi sendiri. Nah, Dewi pun akhirnya berusaha mencari Bandi dengan melacak lokasinya dari perasaan yang terhubung kepada Bandi. Sampai akhirnya dia menuju ke lokasi tersebut. Dan ternyata benar. Setelah dicek, ternyata ada satu makhluk yang menyaringkan suaranya kepada para korban gangguan jiwa yang berkumpul di hadapannya di dalam sebuah hutan. Dan mereka semua tidak sadarkan diri dalam posisi berdiri, seakan-akan pikiran mereka sedang dijebak oleh makhluk tersebut. Bangun, Mas! Nah, Dewi yang melihat hal itu langsung berusaha menghentikan makhluk itu dengan cara kekuatan super yang ia miliki, yaitu kekuatan hipnotis. Pertanyaannya, dari mana si Dewi ini mendapatkan kekuatan itu? Karena dari awal episode, dia itu hanya manusia biasa dan gak punya kekuatan apa-apa sama sekali. Nah, kok bisa? Nah, kemungkinan kekuatan ini ia dapatkan dari kelompok makhluk yang ia hadapi di hadapannya. Nah, karena Dewi gak kepengaruh, maka tubuh Dewi ini menyerapnya sehingga membuatnya menjadi miliknya, alias tubuhnya bermutasi karena energi gelombang yang dihasilkan oleh makhluk Agartha tersebut. Well, ini membuat gua callback kepada Deadpool yang dimana dia juga dipaksa bermutasi sehingga dia menjadi manusia super alias mutant manusia. Setelah dia ada kekuatan, akhirnya makhluk itu gak bisa dihentikan dan terpaksa Dewi dengan sigapnya menusuk kaki makhluk itu sehingga dia kabur dari tempat tersebut. Nah, cara menghilang makhluk ini itu seperti ada sebuah cahaya yang melesat dari bawah ke atas, dan ini membuat kita callback kepada alien yang berusaha kabur ke pesawat UFO dan terbang meninggalkan bumi. Memang di sesi ini bangsa Agartha dianggap sebagai alien, tapi bedanya mereka dari bawah tanah, bukan di luar angkasa seperti yang kita pahami sampai sekarang. Mas Bandi! Mas Bandi! Kamu keluar dari sini, menjadikan beban buat mereka, Bandi. Mas Bandi! Tetapi sudah terlambat. Bandi ya udah tahu bahwa dia udah kehidupan udah sangat hampa, bahkan dia udah ditinggal oleh istri dan juga anaknya. Akhirnya dia nggak kembali dan menetap di dalam ilusi waktu tersebut. Dan setelah akhirnya Dewi ini akan direkrut oleh Wahyu untuk bergabung kepada tim antibody yang akan muncul di final episode, yang dimana Dewi ini udah pernah menghadapi bangsa Agartha yang udah merenggut nyawa suaminya. Akhirnya dia dilatih dan menjadi bagian untuk memusnahkan bangsa Agartha yang berusaha menginvasi permukaan bumi. Dan nanti Dewi ini akan menjadi mentor bagi Ali yang merupakan orang yang bisa melakukan hipnotis di episode ke-6 mendatang yang diperankan oleh Fachri Albar ya. Saya bekerja untuk seseorang yang diberi petunjuk untuk menyelamatkan kemanusiaan. Oke, kita ngebahas mengenai berbagai macam detail yang terlewatkan di dalam episode ke-5 ini. Pertanyaannya, kenapa Bandi ini nggak kembali setelah dia udah mengalahkan makhluk itu? Karena Bandi merasa bahwa kehidupannya udah hancur setelah dia ditinggal oleh istri dan juga anaknya. Jadi Bandi ini menyerahkan kehidupannya kepada obsesi yang selama ini ia idamkan. Bukan hanya Bandi, tapi semua orang-orang yang di hutan itu, mereka semua masih terkena pengaruhnya. Dan mereka masih nggak sadar diri dan juga masih dalam posisi berdiri seperti itu ya. Nah, jelas ya bahwa mereka semua dibelenggu oleh hawa nafsu mereka sehingga jiwa dan pikiran mereka akhirnya terganggu. Nah, kemungkinan Wahyu dan juga tim antibody ini awalnya ingin merekrut si Bandi, karena kita bisa melihat dari POV episode 5 ini jelas bahwa ini fokus kepada Bandi yang berusaha untuk menolak semua ajakan bangsa Agartha ketika mereka menghipnotis kepalanya. Tapi karena di ending dia udah menyerahkan semua itu, akhirnya Bandi ini gak bisa selamat dan digantikan oleh Dewi yang udah merupakan orang yang pernah menghadapi bangsa Agartha ketika dia berusaha menyelamatkan suaminya dari sana, seperti itu ya. Well, episode ini mengajarkan banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil ya.
bahwa jika kita udah kehilangan semua orang atau apapun yang udah kita sayangi, jangan disesali dan jangan diingat-ingat lagi. Move on dan juga cari yang lebih baik lagi ya. Karena yang namanya hidup itu ke depan bro, bukan ke belakang. Move on lah ya, pasti bisa. Anjir lah, jadi motivator gue ya abis ini ya. Dan juga ada sebuah detail yang cukup menarik yang bisa kita bahas, yaitu tentang Pak Domi. Apakah dia memang adalah bangsa Agartha yang menyamar, atau justru dia hanyalah ilusi yang dibuat oleh bangsa Agartha kepada kepala Bandi? Kemungkinan ya, kalau gue lihat di plot ceritanya, kemungkinan ini semuanya adalah ilusi yang dibuat oleh bangsa Agartha yang menjebak Bandi dalam pikirannya sendiri. Nah, Pak Domi asli kemungkinan dalam real time-nya mungkin dia udah bekerja di perusahaan lain maybe, atau mungkin dia udah meninggal, atau mungkin dia lagi menikmati masa pensiunnya setelah tutupnya gedung bioskop itu. Who knows ya, kita belum tahu bagaimana nasib dari Pak Domi ini ke depannya seperti itu. Well, sebenarnya ya ada banyak banget plot hole dalam episode kelima yang satu ini. Tapi lagi-lagi gue serahkan kepada kalian ya, gimana pendapat kalian mengenai episode kelima Nightmares and Their Dreams yang satu ini. Kalau kalian punya teori atau plot hole atau detail yang gak gue sebutkan di video ini, kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Jujur ya, ini adalah breakdown yang paling sulit di episode Nightmares and Their Dreams karena ada konsep time travel dan juga ilusi yang dipermainkan. Bahkan itu akan memuncak di episode ke-6 mendatang, karena Dewi ini akan menjadi kunci utama untuk merekrut si Ali telah menggunakan kekuatan hipnotisnya dan juga gendam dalam tubuhnya. So, gua sangat mengharapkan bahwa serial ini akan ada sequelnya sih. Please lah ya. Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Busuk Official. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuh.